Sekarang kita dikirimin produk yang lumayan sempat rame nih diobrolin sama reviewer-reviewer. Oase QCY T7. Nama QCY tentunya udah nggak asing lagi ya untuk teman-teman yang menggemari audio. Nah, khusus untuk produk QCY T7, ini adalah produk kolaborasi antara Oase dan QCY, di mana Oase menjadi distributor tunggal untuk si Oase QCY T7 ini. Untuk harganya sendiri sebetulnya ini termasuk di TWS budget, yaitu berkisar di 379.000 kalau di official store si Oase-nya. Dan dengan harga segitu sebetulnya lumayan banyak nih promise yang disampaikan oleh si Oase QCY T7 ini. Mulai dari smart apps-nya, terus juga intuitive touch control-nya, dan juga sound quality-nya. Tapi apakah memang benar seperti yang mereka janjikan ya? So without any further ado, kita langsung mulai aja reviewnya. Dari segi desain jujur, gue suka banget nih sama si Oase QCY T7 ini. Dia desainnya simple dan compact banget. Bahannya masih dari plastik sih, tapi ini kerasa solid banget. Tidak ada bagian yang kopong gitu kerasanya. Dan sekilas terinspirasi dari desainnya Apple AirPods. Hanya saja bedanya kalau di AirPods ini dia finishingnya glossy, sementara di Oase QCY T7 ini dia finishingnya matte. So menurut gue dengan pilihan finishing ini dan di warna putih, ini menjadi satu feel yang baru di tangan ya untuk TWS dengan model AirPods. Yang gue suka juga adalah di bagian engselnya. Ini kerasa banget solid, nggak seperti TWS yang murah. Dan ketika dibuka pun dia nggak yang langsung ketutup. Di bagian depannya ini ada satu buah tombol beserta satu lampu indikator yang menandakan baterai dan juga akan menyala ketika di-charging. Kemudian di bagian kanan, kiri, belakang, dan atasnya ini polos banget. Itu yang bikin gua suka. Jadi kesannya tuh flawless, simple, dan elegan aja gitu untuk si QCY T7 ini. Mereka memindahkan branding dan juga tulisan-tulisan keterangan lainnya di bagian bawah si charging case-nya. Dan di bagian bawah ini juga ada satu port USB Type-C. Untuk bobotnya sendiri secara keseluruhan dia mencapai di sekitar 440 gram. Kalau charging case-nya sendiri ini hanya sekitar 342 gram. Dengan ukuran segitu dia memiliki kapasitas baterai sebanyak 380 mAh yang bisa mengisi earbuds-nya sebanyak kurang lebih 3-4 kali sih ya. Desain dan material earbuds-nya ini juga menurut gue sangat bagus ya untuk harga 300 ribuan. Dia kerasa solid dan finishing-nya juga rapi, tidak terkesan murah dan harganya 300 ribuan gitu. Untuk model earbuds-nya sendiri ini masih mengadaptasi desainnya Apple AirPods sih sebetulnya. Tapi yang mencuri perhatian gue ini adalah ukuran batangnya yang kelihatannya panjang banget. Dan memang setelah dibandingkan dengan desainnya AirPods, ini memang lebih panjang dibandingkan batangnya AirPods. Ini sudah mendukung autoplay atau auto pause ketika kalian mengeluarkan atau memasangkan earbuds ini ke dalam telinga kalian. Tapi sayangnya untuk gue pribadi ini fittingnya kurang enak. Kerasa banget tidak ada grip ketika dipasangkan di telinga, tidak ada passive noise isolation, meskipun memang tipenya semi in-ear earbuds sih. Karena yang gue rasakan AirPods ini memiliki passive noise isolation yang lebih baik dibandingkan si QCY T7 ini. Dan yang gue rasakan si Oase QCY T7 ini untuk fitting di telinganya kerasa mirip dengan si Soundpeats True Buds, which is gampang lepas. So, gue pribadi tidak merekomendasikan TWS ini untuk olahraga, meskipun dia sebetulnya sudah mendukung IPX4. Tapi tunggu dulu, untuk earbuds-nya sendiri ini kelebihannya adalah bobotnya yang ringan. Dengan kapasitas baterai sebesar 38 mAh, yang setelah gue gunakan sekitar 2 mingguan, ini bisa tahan sekitar 4 jam untuk volume 50% mendengarkan musik. Tidak terlalu istimewa sih kalau dari daya tahan baterai. Tapi kelebihannya menurut gue adalah ketika pengisian daya baterai si earbuds-nya ini dalam waktu 15 menit kalian sudah mendapatkan 70%, which is bisa kalian pakai di sekitar 3 jam. Tapi lucunya dari baterai earbuds-nya ini meskipun dia tahan 4 jam, yang kanan ini lebih tahan 30 menit dibandingkan yang kiri. So selama pemakaian gua selalu merasakan yang kiri itu lebih cepat habis dibandingkan earbuds yang kanan. Kita masuk ke bagian lainnya deh, mulai dari konektivitas dulu. Dia sudah menggunakan Bluetooth 5.0 dan menurut gue selama pemakaian 2 minggu ini koneksinya sangat stabil. Cuma sayangnya untuk audio codec yang mereka bawa sepertinya sih hanya SBC dan AAC ya. Gue tidak menemukan info lain apakah mereka menggunakan aptX atau aptX HD apalagi LDAC. Dan yang namanya audio codec biasanya itu akan berpengaruh terhadap latency kan. Dari pengalaman gue pribadi untuk segi latensinya ini sudah cukup nyaman untuk digunakan menonton YouTube dan Netflix. Hanya saja ketika ingin digunakan menonton Instastory atau bersosial media ini kerasa agak sedikit lebih delay.
Kemudian untuk gaming khususnya PUBG Mobile, OASE QCY T7 ini delaynya masih cukup sih. Nggak yang terlalu delay amat, tapi nggak yang low latency banget juga. Kalau kalian casual gamer sih kayaknya masih oke-oke aja. Tapi kalau pro player sih ya pasti kalian akan lebih memilih pakai kabel deh kayaknya daripada TWS. Dari segi pairingnya juga ini sangat gampang ya. Kalian hanya tinggal membuka si charging case-nya tanpa perlu mengeluarkan earbuds dari dalam case. Lalu tekan tombol di bagian depan charging case-nya selama 5 detik kurang lebih, nanti lampunya akan berkedip-kedip dan itu sudah akan memasuki pairing mode. Cara yang lain juga sebetulnya dia sudah ada pop-up animation seperti Apple AirPods, tapi itu kalian harus mendownload si aplikasinya dulu. Dan sepengalaman gue baik di iPhone maupun Android, pop-up animation-nya ini kurang mulus sih. Jadi nggak yang langsung nongol ketika si charging case-nya dibuka. Kita lanjut bahas aplikasinya. Jujur gue takjub mengingat harganya yang masih di 300-an. Wow, kok ini udah ada smart apps-nya ya? Karena biasanya dedicated apps untuk sebuah true wireless itu baru ada di yang harganya kisaran 700-an ke atas. Di dalam aplikasi CQCY ini ada beberapa fungsi utama sih. Kalian bisa melihat persentase sisa baterai baik di earbuds-nya dan juga si charging case-nya. Selain itu, apps ini juga berfungsi untuk melakukan pengaturan di kontrol panelnya. Apakah kalian mau play pause-nya double tap? Cuma sayangnya untuk gesture-nya sendiri ini hanya ada double tap dan juga triple tap untuk di earbuds kanan dan earbuds kiri. So, kalau disimpulkan kalian bisa memiliki 4 fungsi kontrol di earbuds ini. Dan apps ini juga memiliki pengaturan untuk equalizer. Wow, equalizer itu biasanya gue temukan untuk headphone atau TWS yang di atas 3 jutaan tuh, kayak Sennheiser, Momentum, atau seperti headphone-nya Sony. Dan untuk equalizer-nya sendiri ini ada beberapa opsi seperti pop, rock, untuk classic, dan juga soft. Atau kalian bisa mengkustomisasi si grafik dari si equalizer-nya sendiri. Dan yang terakhir, apps ini juga memiliki fungsi untuk Find My Earbuds seperti di Apple AirPods. Satu hal lain yang gue rasakan dari apps ini untuk di iOS ini belum sestabil di Android, terutama ketika masuk ke aplikasinya. Jadi kadang meskipun sudah terkoneksi nih si QCY T7 ini ke iPhone-nya, cuma terkadang ketika membuka aplikasinya ini nggak mau masuk ke menu setting. Tapi kalau di Android biasanya dia lebih lancar dibandingkan di iPhone. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya nih. Dari OASE QCY T7 dengan harga 379.000 ini apakah sebagus yang mereka promise? Apakah sebagus yang mereka janjikan? Dari segi detail menurut gue ini lumayan jelas. Kalian bisa menemukan suara-suara detail pada gitar dan juga biola. Cuma sayangnya dia tuh basah banget suaranya, jadi kerasa agak mendem. Tapi untuk bass menurut gue masih cukup bagus, masih kerasa ngisi, meskipun terkadang agak sedikit terlalu mendominasi vokal dan juga treble-nya. Tapi meski demikian, untuk vokal dia masih kerasa enak, untuk baik itu untuk vokal cowok maupun vokal cewek, dan untuk treble-nya juga dia masih cukup enak digunakan, nggak yang nusuk, nggak yang pecah. Untuk soundstage-nya ini menjadi salah satu kekurangan yang gue rasakan, karena soundstage-nya itu kerasa sempit, 3D sound imaging-nya nggak kerasa, dan juga untuk separasi instrumennya nggak terasa terlalu banyak. Jadi kerasanya numpuk dan sesek aja gitu ketika kalian menggunakan si OASE QCY ini. Tapi dengan pembiasaan selama 2 minggu pemakaian sih gue cukup nyaman menggunakan si OASE QCY ini. Sekarang kita cek dulu deh kualitas mikrofonnya seperti apa nih dari si OASE QCY T7 ini. Nah, kalian sedang mendengarkan rekaman suara dari OASE QCY T7 ini. OASE sendiri sebetulnya mengklaim ini memiliki yang namanya ENC. ENC ya, bukan ANC. ENC ini adalah singkatan dari Environment Noise Cancelling. Jadi fungsi kerjanya mungkin seperti clear voice capture dari TWS-TWS lain sih. Tapi coba kita buktikan gimana misalnya kita beneran lagi ada di luar di tempat yang ramai nih. Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Nah,
Kalian mungkin mendengar ada semacam traffic. Apakah suara gua masih sejelas yang tadi di awal di lingkungan yang kosong atau sekarang jadi lebih mendem atau gimana? So ini kurang lebih adalah kualitas mikrofon yang bisa kalian harapkan dari Ewase QCY T7 ini. Jadi kesimpulannya Ewase QCY T7 ini rekomendasi atau enggak? Kita cek lagi deh kelebihannya. Dia desainnya simple, compact, dan elegan untuk harga 300 ribuan. Selain itu, finishing dan juga materialnya juga ini sangat baik. Terus ini fiturnya banyak banget nih untuk ukuran TWS seharga 300 ribuan. Dan juga untuk connectivity dan juga latency, untuk harga segini ini menjadi sebuah kelebihan dari si Ewase QCY T7 ini. Nah, kalau dari segi kekurangannya menurut gua pribadi yang utama adalah dari segi fitting, yang kedua adalah dari segi soundstage. Tapi kalau kalian nggak keberatan dengan fitting semi-in-ear earbuds dan juga soundstage yang biasa aja, menurut gua produk ini dengan banyaknya fitur dan kelebihan-kelebihan lain yang tadi gua sebutkan, ini masih bisa direkomendasikan. Meskipun jujur kalau gua pribadi sih prefer nabung lagi deh 200-300 ribuan untuk dapat kualitas yang lebih baik. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tolong dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan juga tuliskan komentar kalian di bawah. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.